operasi yang lain yang menggunakan notasi yang sama. Jadi dia menggunakan gabungan, irisan ya. Tapi dalam definisi yang berbeda, nggak apa-apa ya, bergantung pada nanti definisinya siapa yang dipakai. Kalau tidak ada keterangan apa-apa ya operasi yang standar kemarin itu. Kalau gabungan itu maksimum, kalau irisan itu minimum, kalau komplement itu 1 dikurangi keanggotaan semula ya. Nah ini contoh definisi operasi hubungan fasi yang lainnya yang dikembangkan orang. Yang pertama adalah jumlah aljabar ya. Jumlah aljabar. Jadi kalau A itu himpunan fazi, B itu himpunan fazi, kemudian operasi penjumlahan A dan B, A plus B ini juga himpunan fazi, katakanlah himpunan fazi C. Himpunan fazi C ya. Mohon maaf. Siapa? Izin recordnya. Wah, oh iya, C. Ulangi. C record. Recording. Start recording. Jadi saya ulangi ya. Yang kemarin itu adalah kita sudah membicarakan operasi perhimpunan fazi. Itu operasi standar namanya ya. Yang pada umumnya. Jadi gabungan, kalau gabungan itu pakai maksimum, kalau irisan pakai minimum. Kemudian kalau komplement pakai 1 dikurangi derajat yang lama, yang hanya ya. Itu yang standar. Tapi banyak orang mendefinisikan dengan definisi yang berbeda. Misalkan gabungan, irisan, komplement, nanti cross juga ada penjumlahan, tapi dengan definisi yang berbeda ya. Inilah beberapa contoh operasi inovasi yang lain yang tidak standar seperti kemarin. Ya, contohnya ini ya. Ini ada operasi penjumlahan himpunan fazi. Jadi kalau A itu himpunan fazi, B itu himpunan fazi, maka A plus B ya. Ini juga himpunan fazi. Himpunan fazinya misalnya dinamakan C. Maka derajat keanggotaan dari hasil penjumlahannya itu didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi C itu adalah himpunan fazi juga. X, mu A plus B X, di mana mu A plus B ini didefinisikan seperti ini. Mu A plus BX sama dengan nilainya A, ya nilainya X di A ditambah nilainya X di B dikurangi nilainya X di A kali nilainya X di B, itulah derajat keanggotaan dari C ya. Nah, seperti yang kemarin, setiap kita mendefinisikan himpunan fazi baru, apapun yang diperoleh dari himpunan fazi yang lama atau dengan mendefinisikan yang baru, maka syaratnya adalah derajat keanggotaannya itu harus terletak antara 0,1. Boleh 0, boleh 1. Jadi minimumnya paling kecil 0, paling besar itu 1. Jadi ini mu A plus B X yang didefinisikan sebagai mu AX plus mu BX min mu AX kali mu BX, ini harus ada jaminan bahwa nilainya ini paling kecil 0, paling besar 1. Jadi kita mempertanyakan, nah ini apakah nilainya di interval 0,1? Ya, ini nanti Anda coba. Jadi mu untuk sebarang A himpunan fazi A, himpunan fazi B, himpunan fazi A dengan derajat keanggotaan mu A, himpunan fazi B dengan fungsi keanggotaannya mu B, maka yang mu C itu, yang mu dari A plus B itu yang sama dengan mu AX plus mu BX min mu AX kali mu BX itu pasti terletak di interval tutup 0,1. Jadi paling kecil 0, paling besar 1. Ya.
Ya, itu yang pertama. Nanti ini Anda buktikan ya, bahwa ini pada interval 01 ya. Yang nomor 2. Tadi itu penjumlahan biasa namanya jumlah aljabar yang atas ya. Jumlah aljabar. Yang atas itu namanya jumlah aljabar. Karena definisi selanjutnya adalah jumlah terbatas ya. Ini hanya istilah aja, jumlah terbatas. Simbolnya seperti ini. Plus ada lingkarannya gitu ya. Jadi kalau A dan B itu himpunan fazi, maka kita bisa mendefinisikan himpunan fazi yang baru yang namanya C disimbolkan dengan A plus apa ini ya, plus lingkaran ini ya. Ini disebut jumlah terbatas. Maka derajat keanggotaan dari himpunan fazi yang baru ini didefinisikan sebagai berikut ya. Mu A plus B itu minimum dari 1 dan mu AX plus mu BX. Ya, ini derajat keanggotaannya adalah minimum dari 1, mu AX plus mu BX. Ya. Minimum itu artinya diambil yang terkecil ya antara dua itu. Kalau yang kecilnya 1 ya ambil 1, tapi kalau yang kecilnya mu AX plus mu BX ya diambil yang mu AX plus mu BX. Karena sangat mungkin mu AX plus mu BX itu lebih besar dari 1. Contoh, kalau kan mu AX itu kan antara 0,1, misalkan ini 0,8 mu AX ya. Sedangkan mu BX misalkan 0,4. Maka ini kalau dijumlahkan kan 1,2. Lebih dari 1 kan. Maka kalau lebih dari 1 ini diambil 1. Ya. Tapi kalau hasil penjumlahan mu AX dan mu BX itu misalkan ini mu AX-nya 0,2 ya. Mu BX-nya 0,5 misalkan, maka jumlahnya kan 0,7. Maka minimum dari 1 dan 0,7, maka yang diambil 0,7 ya. Nah, seperti yang atas, nanti buktikan juga bahwa mu dari A plus B ini itu terletak di interval tutup 01 ya, bahwa kita nggak tahu A-nya seperti apa, B-nya seperti apa, pokoknya apapun, pokoknya A himpunan fazi, B himpunan fazi, maka ini minimum dari 1 dan mu AX plus mu BX pasti di interval 01. Ya. Kemudian definisi yang lain adalah ini belum, ini kebalik. 2 itu ya. Yang lain adalah ini belum ada pengantarnya, ini kebalik. Diabaikan yang paling bawah. Itu 2 ya. Selanjutnya adalah ini yang tadi, maaf ini yang 38 tadi. Ini 39 tadi ya. Nah, ini 310. 38, 39, dan 310 ya. Selisih terbatas ya. Ini operasi yang lain adalah selisih terbatas. Misalkan A himpunan fazi, B-nya juga himpunan fazi, maka kita bisa membentuk himpunan fazi yang baru yang kita sebut dengan selisih terbatas, disimbolkan seperti ini ya, min ada bundarannya di tengah di ini ya, minnya. Itu adalah himpunan fazi baru C, maka derajat keanggotaan dari C ini itu adalah ini yang bawah ini ya, maksimum dari 0 dan mu AX plus mu BX min 1. Kalau yang tadi ini kan maksimum yang mana tadi? Oh, ini minimum kan. A plus B itu kan minimum dari 1 plus mu AX plus mu BX. Nah, sekarang kalau selisih terbatas itu maksimum tapi dari 0 dan mu AX plus mu BX min 1. Ya.
Nah, seperti tadi, bahwa ini harus terletak di interval 0, 1 ya. Jadi nanti buktikan bahwa ini terletak di interval 0, 1 ya. Terus yang lain 3, 8, 9, 10 ini 11. Ini hasil kali aljabar ya. Hasil kali aljabar. Kalau A dan B adalah himpunan fazi, maka C kita bisa membentuk himpunan fazi baru C yang disebutkan dengan A dot B ya, yang disebut dengan hasil kali aljabar, yaitu himpunan fazi baru di mana deret keanggotaannya adalah ya, deret keanggotaan dari C itu adalah mu A kali dikalikan, jadi deret keanggotaannya A berapa, deret keanggotaannya B berapa, dikalikan saja ya. Dikalikan saja ya. Dan seperti biasanya, maka ini harus dijamin bahwa ini harus terletak di interval 0, 1. Kalau ini mudah ya, nanti kalau ini mudah membuktikannya kan. Nah, kalau ini bisa dengan cepat ini, karena warnanya. Karena kan A ini himpunan fazi, maka mu AX itu antara 0, 1 ya. B-nya juga himpunan fazi, maka mu himpunan BX juga antara 0, 1 ya. Karena ini dua-duanya positif, dikalikan biasa, tidak berubah tanda kan, berarti mu A kali mu B, mu AX kali mu BX itu ya terletak antara ini kalikan kan, karena dia lebih besar dengan 0, ini 0, ini 1 ya. Ini pasti dijamin ya. Karena ini maka kalau dikalikan ini, karena dua-duanya adalah tidak negatif, tidak merubah tanda. Nah, dua-duanya positif, non negatif ya. Ini mudah membuktikannya ya. Terus lanjut. Nah, sekarang nih. Ayo coba ini Anda kerjakan. Contohnya ini ya. A-nya adalah 3, 0,5, 5, 1, 7, 0,6. B-nya 31, 5-nya 0,6. Ayo. Ini kemarin akospi sudah kan kemarin kan? Ya kan? Ini kan kemarin sudah, yang lalu. Ini juga. Ya ini juga. Nah yang ini yang tadi. Ini tadi. Ayo. Silakan kerjakan. Oke, yang lupa ini, coba ini foto dulu yang lupa tadi. Ini mulai 38 dulu. 38. Ya ini A yang A plus B. Sudah difoto?